Dan di ujung sini bawa sekitar 3 klaster buah. 1, 2, 3. Jadi dalam satu tersier ini bawa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Satu tersier 7 tandan, dan ini mungkin bisa bertambah. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik lagi di channel Pemuda Nganggur. Jangan lupa nganggur. Hari ini hijaukan bumi, jalin silaturahmi. Oke teman-teman, pada video kali ini kita akan membahas pembuahan menggunakan tunas air atau percabangan menggunakan tunas air. Sebelumnya sudah sempat dibahas pada video yang ini, cara pemangkasan menggunakan tunas air. Nah, kita akan melihat hasil dari pembuahan menggunakan tunas air gitu. Kadang orang-orang masih ada yang bertanya nih, bagusan mana sih pembuahan menggunakan mata bat atau mata tunas atau menggunakan tunas air? Jadi kalau kita ingin lebih cepat mengatur pertumbuhan, itu lebih baiknya menggunakan tunas air. Kalau misalkan kita ingin menumbuhkan dari bat, itu kita harus menuakan sekundernya dulu gitu. Nah, kalau saya pribadi lebih suka menggunakan tunas air dulu, jadi lebih cepat gitu. Jadi nanti ketika foundation pruning, tunas air itu misalkan dari batnya itu tumbuh, dari sekunder, bat dari tersier itu tumbuh, nanti yang dari bat itu yang kita pelihara. Apa pengaruhnya tunas menggunakan tunas air ataupun dari bat? Sebenarnya nggak ada pengaruh banyak sih. Mungkin kalau misalkan menggunakan tunas air, nih bisa dilihat di sini teman-teman. Kalau menggunakan tunas air, itu jarak antara sekunder ke tunas ini agak panjang ya, agak jauh. Bisa terlihat seperti ini, seperti ini, seperti ini, dan seperti ini. Ini menggunakan tunas air. Ini dari batnya tidak tumbuh. Tapi kalau misalkan kita menumbuhkan dari bat, nah bisa dilihat ini dari bat nih, ini tumbuh dari bat semua. Nah, kalau misalkan dari bat, nah, dia mata tunas itu lebih dekat dengan si sekunder. Nanti kalau misalnya kita melakukan foundation pruning terus menerus, itu akan membentuk namanya arm head gitu ya. Ya kalau misalkan kalian lihat video-video di Jepang, dia pemotongan spur atau pemotongan pendek, itu akan membentuk arm head di sekitar tersier itu. Oke, itu sekilas tentang bat dan mata bat. Sebenarnya tidak ada pengaruh terlebih terhadap pembuahan dan buah ya, atau pertumbuhan. Hanya itu aja. Nah, kita akan lihat pembuahan menggunakan tunas air dan seperti apa hasilnya. Ini kita lihat hasilnya. Ya, kalau sebenarnya kalau ini sih berlaku hanya untuk varietas-varietas genja ya. Saya tidak menjanjikan bahwa teknik ini bisa berlaku untuk semua varietas gitu. Jadi tergantung varietasnya, dan varietas yang di sini yang saya gunakan adalah varietas Harold. Ini adalah pembuahan kedua dengan metode yang sama. Pembuahan pertama itu tembus sekitar 100 tandan atau 100 dompol. Nah, pembuahan kedua ini belum dihitung. Mungkin nantilah kita hitung. Karena si Harold ini bisa kita buat bunga lanjutan atau pembuahan bertingkat. Jadi misalkan ini buah, biasa kita potong di sekitar sini. Biasanya nanti dia keluar bunga lagi gitu. Ini sah-sah aja, berlaku aja kalau misalkan memang para kalian atau tempat kalian memadai dan juga kebutuhan si pohon ini terpenuhi gitu ya. Tapi kalau misalkan kebutuhan pohon tidak terpenuhi, terus para-paranya sempit, ya itu akan mengakibatkan terlalu numpuknya percabangan, dan apabila di musim hujan itu akan meningkatkan tingkat kelembaban, dan apa yang terjadi, jamur yang akan datang gitu. Perawatannya harus lebih intensif. Yuk kita lihat nih sini, pinjam. Nah, bisa kalian lihat di sini sudah ada tunas air di setiap tersier. Jadi ini tersiernya juga saya menggunakan tunas air ya, teman-teman. Ini tunas air, ini tunas air, ini tunas air, ini tunas air, ini tunas air. Jadi tersier menggunakan tunas air, dan pembuahan juga saya menggunakan tunas air dari tersiernya. Ini tersier, bisa dilihat, sorry, ini tersier. Nah, di sini tunas air yang saya sisakan satu. Nah, ini keluar satu tandan. Nah, ini tunas air, saya potong satu dari tersier.
mengeluarkan 2 tandan ya, 1 2, dan di ujung juga sama. Nah teman-teman bisa dilihat ini adalah 1 tersier, ini dari tunas air. Bisa lihat nih bunganya 1, ini 2 ya, ini dari tunas air. Sebelah sini keluar 1 tandan gitu. Ini juga dari tunas air di bawah, ini keluar 1. Ini udah 1 tersier udah bawa 4 tandan, dan di ujung sini bawa sekitar 3 klaster buah, 1 2 3. Jadi dalam 1 tersier ini bawa 1 2 3 4 5 6 7, 1 tersier 7 tandan, dan ini mungkin bisa bertambah kalau misalnya kita lakukan pembuahan lanjutan. Nah dengan menggunakan metode ini kita bisa mendapatkan kuantiti atau jumlah buah yang lebih banyak ya. Cuman yang saya alami di sini yang bagian dalam sini, nah bagian dalam sini, di dalam sini rata-rata memang buahnya bagus dan sempurna gitu, karena dia di dalam naungan plastik UV. Tapi sedangkan yang di luar sini tanpa naungan plastik UV itu agak sedikit berbuahnya ya, mungkin ini menjadi salah satu faktor pembuahannya agak kurang ya. Jadi walaupun dia keluar dari tunas air, cuman dia tidak membawa klaster buah seperti ini. Ini walaupun dari tunas air, dia tidak membawa klaster buah. Ada juga bunga PHP seperti ini itu, yang dari bat pun hanya mengeluarkan bunga-bunga PHP dari seluruh seperti itu saja. Beda dengan yang di dalam naungan, karena memang pada 1 bulan yang lalu sebelum pemangkasan, ini pohon gak keurus dan kondisi daun yang sebelah sini memang rusak, mungkin karena pemasakannya kurang sempurna, dan sebelah sini daunnya sedikit aman karena memang terlindungi oleh plastik UV gitu. Jadi pohon ini berbuah ya sesuai dengan kemampuannya, karena dia tidak mampu menopang nutrisi pembuahan yang ada di sini, jadi dia hanya memberikan buah yang ada di sekitar sini. Tapi kalau misalnya kita melakukan treatment dan pemupukannya normal, mungkin sebelah sini juga bisa maksimal pembuahannya, jadi lebih banyak kuantitinya. Kelemahannya menggunakan metode seperti ini adalah nanti yang akan jadi PR adalah pengaturan percabangannya, tajuknya akan berantakan karena saling bertabrakan. Nah, pinter-pinter kalian lah untuk mengatur percabangannya seperti apa. Oke teman-teman, mungkin itu aja yang bisa saya bagikan, mudah-mudahan bisa bermanfaat dan menambah wawasan kalian semua. Silahkan like, komen, dan subscribe jika dirasa bermanfaat. Kalau ada kritik dan komen dan saran, silahkan tulis di kolom komentar. Oke, terima kasih, segitu saja. Salam pengangguran.